Yo, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman di pembahasan kita untuk Kamen Rider Gabu episode ke-8. Dan untuk episode kali ini akan menjadi konklusi dari development karakter Sachika ya teman ya. Karena sepertinya dari episode 7 dan juga 8 ini akan menjadi development karakter dari Sachika ya kan ya, yang mana dia tuh betul-betul awalnya kan ceria ya temannya, tapi karena di akhir itu dapat suatu impact ya temannya, ibaratnya tuh dia kayak disiram cat gitu ya temannya, itu kayak menyadarkan sedikit ya kan tentang dia gitu ya, yang dimana itu kayak terlalu baik atau gimana pun ya temannya, jadi kayak mau coba menenangkan si salah satu pegawai pegawai karyawan yang ada di tantenya Sachika itu ya kan ya, yang cowok sama Sugetsu itu malahan jadinya seperti ini kan ya, dan ujung-ujungnya juga ya Tamaki lah yang di sini menjadi korban gitu ya, karena juga itu ulah dari seorang karyawan juga ya temennya, maksudnya artis pelukis juga teman-teman Iwasi Mitsu gitu ya. Jadi dia juga ini pinternya Shoma pun juga pada saat dia tuh ngebuka segelnya itu dia tuh langsung pergi ke belakang ya teman, untuk mengenhancing dirinya agar tidak ketahuan karena ini kayak bakemono nih kan ya, karena dari itu kan udah tahu kan ya kalau misalkan dia tuh masih dalam wujud gav itu manusianya pun juga mengiranya adalah bakemono kan ya, bukan Kamen Rider ya teman ya, yang pastinya dia pun juga ya sambil kayak pura-pura bingung gitulah teman sama si Tamaki ini. Dan di awal ini juga kita bisa lihat teman bagaimana untuk aksi dari Mommy Glota. Oh my god, Mommy satu ini luar biasa ya temannya untuk Grotanesan ini ya. Ibaratnya dari awal kan kita lihat kan ya, wah ini kuat sekali ini ya si Grotanesan ini ya, soalnya udah berasa kayak wah ini sih salah satu female boss yang cukup kuat ya teman ya. Bahkan ini baru wujud manusianya doang loh teman-teman. Bahkan ini juga belum ke wujud granutnya aja udah se-OP ini. Dia pakai side ya atau sabit seperti ini. Dan lihat teman ya, Valen yang baru debut di episode 6 aja sampai nggak berkutik ya. Sampai ibaratnya nggak bisa apa-apa kan ya, karena si Grota ini dengan kekuatannya yang mungkin kalau bisa kita lihat ya, mungkin kalau tanpa bantuan stuntman pun atau tanpa bantuan dari sutradara action pun juga di sini ya dia tuh bisa loh temannya, yang punya basic bela diri lah kayaknya untuk aktrisnya kan si Chitose Machi ini, yang kalau kita lihat kan di series sebelumnya kan ada si Kloto kan ya, Kanom Yahara ya kan ya, itu memang ada basic bela dirinya kan ya, itu kalau salah boxing ya temannya. Kalau yang selebihnya pun juga kalau kayak barbar gini kan ya bedanya, kalau Glota kan itu kan tangan kosong gitu ya kan ya, yang kalau si Glota ini tuh mungkin sama kayak Lakeshi sekali temennya, karena sedikit fakta aja temennya, kalau si Chitose Machi yang dari Glota ini pada saat dia tuh fighting sama Valen itu dia tampak terhibur sekali ya teman, bahkan menikmati actingnya loh temennya. Kenapa? Karena ternyata Valen ini adalah rider favoritnya nih. Waduh, langsung di banyak komentar, wah jangan-jangan Lakeshi dan Spanner versi 2 nih ya kan ya, wah langsung berlayar nih ya kan ya, soalnya si Valen ini kan ibaratnya kan temanya tuh kan ya sama kayak Valentine gitu ya, jadi kayak menyatakan perasaannya kepada seorang wanita ya kan ya, dengan adanya coklat ini kan ya, jadi ibaratnya pun juga ketemu sama big boss yang kayak cewek kayak gini aja udah OP sekali nggak sih temennya. Jadi wah gila sih temennya, dia udah pakai tendangan kayak gitu, pakai kepala kayaknya, terus ini sih gokil pada saat itu dipukul kayaknya, terus kayak senyumnya itu loh, senyumnya itu kayak wah ini bisa calon-calon sih temennya, kalau misalkan kita bikin list female villain favorit ya kan ya, ini kan bisa masuk deh temennya top 3 lah ya kan ya, soalnya wah ini sih lihat dari ekspresinya kayak menikmati banget untuk fighting scene-nya, kayak wah sampai begini pun juga gokil sih temennya. Ini Glota ya, Chitose Machi sih sukses banget ya temennya, ibaratnya dia tuh dari awalnya tuh betul-betul bagus banget perawakannya, muka-muka jahatnya dan kayak senyumannya itu wah gokil ya, betul-betul luar biasa gitu ya. Oke, kita lanjut ya temennya, yang kali ini pastinya masih dengan Sachika ya temen, dimana juga di sini dia seperti kayak apa ya, merasa si tindakannya itu kan mungkin seperti apa ya, kurang ada motivasi lah kan, tiba-tiba dia tuh langsung kayak mau menyemangati si Sugetsu itu kan ya, tanpa dia mau lihat bagaimana perjuangan dia kan ya, jadi dia kayak ya tiba-tiba nyelonong aja kan ya, jadi ya mana juga yang kayak aduh ini kenapa bisa kayak ini kan ya, yang pastinya
untuk Shoma pun juga berusaha untuk menghibur Sachika ya kan ya, yang mana juga dia kan bilang tuh, aku mah itu cuma ketupat aja kok ya kan ya, aku cuma capek aja kok ya, tapi ya pastinya dalam hatinya ya si Sachika ini tuh kayak ada rasa keenakan lah temennya. Jadi kadang sifat yang kayak terlalu baik itu pun juga bisa aja dimanfaatin gitu ya, atau kayak terlalu over gitu ya kan ya. Jadi bisa aja kan itu punya development untuk bisa lebih courage ya kan ya, atau lebih berani ya kan ya. Jadi bahkan Shoma pun juga di sini seperti tidak digubris ya temennya, ibaratnya mungkin ya seperti menenangkan hatinya si Sachika dulu ya kan ya, ibaratnya untuk pekerjaan dari si Sachika dan juga Shoma ini kan juga harus adanya dinamika ya kan ya, jadi antara satu dan lainnya pun juga di sini tetap ada yang bisa memberi semangat ya teman-teman ya. Yang pastinya Shoma pun juga ya jadi berpikir yang nggak enak ya teman, karena Sachika pun juga tiba-tiba kayak gini gitu ya. Oke, yang pastinya untuk si Kenzo Suga ini juga mengatakan ya teman ya, kalau grounded ini pun juga bisa menyamar jadi manusia gitu ya. Jadi ya mau badannya pun juga beda-beda kan ya. Jadi setiap satu grounded itu dia bisa berubah ke wujud manusia berbeda gitu ya. Jadi penyabarannya itu pun juga ya nggak mungkin kalau dari Grota, Nilf, bahkan Lago itu kan bagaimana untuk penyamarannya pun juga bisa macam-macam lah temennya, penerapannya pun juga beda gitu ya. Nah ini juga biar lebih apa ya, lebih yakin gitu ya, si hantu ya atau abang Yanto ini langsung ngecek perutnya si Kenzo Suga ini kayaknya, dan ini kayaknya saya curiga deh temennya, ini kayaknya untuk bagian perutnya tuh bisa dimasukin deh temennya, soalnya kalau kalian perhatiin juga ya teman, ya mungkin ini kan cuma bagian perutnya doang gitu ya, tapi kenapa saya bisa curiga ke situ ya kan, karena ini sebenarnya teknologinya tuh lebih ke bioteknologi gitu loh teman ya. Jadi kalau kita lihat kayak sana Kuga atau Agito kan ya, itu kan bisa munculin beltnya tuh dalam dirinya kan ya. Ya contoh kecilnya ya kalau di Stomach Family ini kan bisa munculin belt yang ada ini kan ya, stomach itu ya teman ya. Tahu kan? Itu sebenarnya bisa loh teman dimasukin ke dalam tubuhnya kan ya. Soalnya itu kan punya teknologi lebih ya kan, lebih gitu kan ya. Jadi kenapa bisa kayak gitu? Ya soalnya kan di trailer pun juga dikasih tahu kan ya, kalau misalkan ya misalnya kayak Langgo atau lainnya kan itu bisa munculin belt yang ada dalam tubuhnya kan ya. Jadi kayaknya Kenzo juga pun juga bisa lah ya kan ya, jadi stomach atau apa namanya grano juga kan ya. Cuman dia tuh pindahannya tuh di anti hero kayaknya atau gimana lah temennya, sana kan dia tuh masih kayak George Karzaki gitulah kayaknya, kalau misalkan dia tuh bisa mempertahankan ya untuk sifatnya kayak gitu, cuman kalau bisa jadi granut juga kayaknya itu ya kita lihat nanti ya apakah bisa menarik kayak George yang di tengah-tengah kayaknya, walau di akhir agak gimana gitu ya atau gimana kan ya. Jadi kita nanti oke. Ya pastinya untuk kali ini si Jeep dan juga Shita kayaknya karena mereka bicara nggak becus gitu kan ya, dari ya terpaksa mereka pun juga harus dipecat ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk seluruh manajemen untuk apa ya, untuk pengumpulan manusia itu diambil alih oleh agennya mereka kan ya, dan Gilf ini pun juga memperkuat untuk karyawan dari agennya itulah teman-teman ya. Jadi ya di sini Sita dan juga Chip nganggur ya temennya, ya kesian banget ya temennya. Soalnya juga di sini Grota juga sudah apa ya, menjadi keluarga juga kayaknya, tapi walau begitu pun juga ya kalau mereka udah kasih kerjaan tapi mereka malah main-main ya tetap aja kok ya temennya, nggak ada hasil yang berarti gitu ya. Dan kalau kalian sadar juga teman, saat mereka dimarahin lah teman sama Langgo ini, si Nilf ini tuh kayak memperhatikan mereka temennya, soalnya Nilf ini kan juga udah tahu gitu kan ya untuk si Gav merah ini, cuman ya temennya, cuman itu dia juga mau coba ikutin dulu lah kan ya alur dari Langgo ini kan ya. Kalau misalkan dia tuh juga ngomong ya kan ya, dia tuh tahu, cuman kalau modifikasinya pun juga bisa dibilang terlambat atau gimana kan ya, atau mungkin nunggu sampai prosesnya pun juga sampai berkurang gini gitu ya, itu entahlah ya kan ya. Soalnya pastinya untuk si Chip dan Mas Cita itu kita tunggu kayak bagaimana development mereka setelah mereka itu kayak diasingkan lah temennya untuk pekerjaannya itu, walaupun mereka juga masih bagian dari keluarga ya temennya. Jadi ya pastinya untuk kali ini ya kira temennya untuk si Shoma itu bisa mengendalikan kekuatan dia kan ya. Jadi pelan-pelan lah temennya, dia juga bisa belajar kan ya tentang manusia di bumi ini kan ya, seperti kayak ya
intinya di seniman ini aja ya teman, dia tuh bisa menahan untuk merapikan kayak apa ya, seniman-seniman di sana kan ya. Terus juga pastinya ini ada si Hanto ya teman ya, yang dia juga mau sedikit tentang para seniman yang menghilang ya teman ya, di tangan Pak Iwashimitsu ya teman ya, yang dimana dia juga sempat menyamar dari pedagang seni yang dari Italia kan namanya Sardina atau apalah gitu ya, yang di sini pun juga Shoma pun juga mengetahui ya kan, kalau misalkan si Hanto itu kan mau cari tentang granut itu ya kan ya, yang mana juga ada si seniman itu bernama Tamaki Tatibori ya teman ya, yang sebelumnya itu juga dia udah selamatkan, cuman si Hanto ini tuh baru tahu gitu ya untuk yang kali ini, dan ibaratnya pun juga untuk si granut yang bisa ngebuat cloningannya itu kan ya nggak tahu lah kan ya, itu kan bisa muncul kapan saja kan ya. Jadi kalau misalkan dia tuh mau cari tahu lagi kan itu bisa bahaya gitu kan ya, jadi bisa ketahuan juga kalau misalkan ya Shoma pun juga keranut gitu ya. Yang kali ini juga si Hanto pun juga udah menunggu sampai sore kan ya, itu dia juga melihat ada si pedagang seni ini kan ya, jadi pastinya untuk mempertahankan ya ternyata untuk apa pandangan dia ke sana gitu ya. Yang kali ini juga dia betul-betul diajarkan ya kan sama Sachika ini sepenuh hati gitu ya. Dan kayaknya tante Sachika pun juga ini ya memperhatikan bagaimana cara Sachika ini tuh menjaga si Shoma ini gitu ya. Jadi ya terungkap juga ya teman, kenapa sifatnya Sachika ini tuh ibaratnya kayak pengen nolong lah teman ya. Tapi dia kayak betul-betul coba terus ya teman-teman ya, jadi mau coba betul-betul semangatin dia tanpa memikirkan situasi orang lain ya. Kok relate ya, aduh. Soalnya mungkin sifatnya si Sachika ini tuh memang mungkin mirip sama kayak saya mungkin ya, tau lah gimana ya. Jadi mau coba apa ya, ibaratnya tuh orang tuh lagi susah gitu ini atau gimana kan ya, dengan situasi yang kayak gitu, atau mungkin perasaannya yang lagi kacau gitu ya kan ya. Jadi si Sachika ini tuh juga seperti di bilangnya tuh apa ya, kayak misalnya Satika, kamu nih punya dunia sendiri apa gimana sih kan ya, maksudnya dia tuh kayak mau coba membawa kesenangan gitu ya, tapi malah dianggapnya itu seperti hal yang di terbalikan lah teman ya. Jadi Sachika ini pun juga memang sangat relate lah teman ya, karena ibaratnya pun juga di sini sifatnya itu mau coba menolong gitu ya, tapi karena sifatnya itu mungkin berlebihan dan tidak memikirkan situasi yang lainnya gitu ya, jadi kayak ini gitu ya, orang lain pun juga merasa jengkel gitu ya, karena ibaratnya apa sih kayaknya lagi emosi tiba-tiba mau disenengin gitu ya, kayaknya harusnya ibaratnya tuh adalah kayaknya prosesnya kayaknya, jadi tidak langsung secara instan disemangatin kayak gitu ya. Jadi intinya Sachika ini pun juga mau berusaha gitu ya untuk memikirkan orang lain gitu ya, dan mungkin ya mungkin kalau misalkan dia tuh mencoba memberikan yang terbaik kepada orang-orang, atau ibaratnya dia tuh juga dengan seadanya gitu ya, yang punya seadanya, atau mungkin entah dia tuh orang kaya gimana kan ya, jadi dia juga mau tetap berusaha untuk menghibur seseorang ya temen ya, dalam keadaan apapun, dengan ekspresi yang ceria. Sachika ini pun juga ibaratnya kan dia, Sachika ini pun juga dari awal kan itu dia kayak merasa aduh kayak ini lagi kan ya, jadi takutnya si Soma ini pun juga ngerasa dia tuh jengkel mungkin ya dengan Sachika, padahal nggak gitu ya teman ya. Mungkin orang-orang dan juga Sachika ini pun juga baru masih ingin berusaha gitu ya, tanpa melihat orang-orang ini pun juga dari sifatnya atau pengertiannya pun juga dari salah gitu ya. Makanya untuk Sachika ini pun juga betul-betul apa ya, menyayangi Shoma lah kan ya, seperti adik kandungnya mungkin ya, karena ibaratnya pun juga kalau misalkan Shoma ini pun juga bisa aja dia tuh marahin Sachika kan ya, karena sifatnya pun mungkin kayak gitu, tapi kalau Shoma ini pun juga ya tetap lah temannya mau coba seperti Sachika kan ya, yang bisa memberikan kesenangan kepada orang-orang gitu ya, yang selalu semangat gitu ya. Jadi itu motivasi yang betul-betul bagus ya teman ya. Padat banget ya teman, 2 episode ini teman ya, episode 7 dan juga episode 8 ya teman ya. Soalnya ini juga apa ya, betul-betul relate dan ngarahnya tuh ke Sachika gitu ya, jadi betul-betul pas gitu. Dan ya begitulah teman-teman, saya juga betul-betul suka gitu ya dengan development dari penulisan Junko Komura terhadap development si Sachika ini kan ya, karena ibaratnya pun juga memberikan bagaimana sih perasaan dari Sachika ini tuh pada orang lain kan ya, jadi bisa relate ya kan ya, soalnya itu kan yang memang bisa dihadapi semua orang kan ya, yang memang mau coba menghibur orang yang lagi kayak gitu kan ya. Tapi ya kebalikannya mungkin orang-orang jadi agak gimana kan ya, aneh nih orang kan ya, padahal
bisa loh kayaknya mau coba hal lain yang selain itu ya kayaknya, tapi dia tuh juga bisa ibaratnya tuh apa ya, bisa lah kayaknya memberikan semangat kepada orangnya dengan cara lain gitu kan ya, tanpa dengan cara yang bisa membuat dia tuh cengkel gitu ya. Jadi kayak gitulah teman-teman ya. Kalau punya tambah lagi komen bawah ya teman, soalnya episode kali ini betul-betul bagus banget ya teman ya, pesan moralnya itu. Oke ya, pastinya untuk besoknya di sini Hanto pun juga mencurigai juga kayaknya tentang adanya granut juga kayaknya yang ada di tempat seniman atau tempatnya tante setika ini kan ya. Dari mana ini dia temennya, orang ini juga yang dimana untuk scouting, karena scouting untuk yang apa ya, mungkin curi atau penjaga dari seniman itu ya kan ya, yang mana seniman-seniman yang hilang itu juga dicurigainya sama orang ini temennya. Jadi pastinya ada cara-cara yang cukup bagus ya temennya. Dan yang lebih bagus lagi temennya, untuk orang-orang sekitar itu pun juga udah tahu soal adanya sifat yang dimana ada mulut di perut ya kan ya. Tapi kalau misalkan dengan cara dibuka langsung itu kan ya, karena orang aneh kan ya. Kalau darahnya dengan adanya kayak minion yang ada Kochizo itu kan ya, itu lumayan bagus ya teman, karena tanpa harus ngebuka bajunya itu kan, itu ibaratnya ada seperti minion kan ya, ya dimana orang-orang itu pun juga nggak mikir ke sana kan ya, yang mana Kochizo ini pun juga kan bisa melihat kan ya, oh ini nih kan ya si Granunya ini kan ya, yang contohnya tuh di episode 5 kayak gitu ya. Jadi kan langsung muncul kan ya, episode berapa ya, episode 6 gitu ya kan ya, dimana juga langsung kelihatan kan ya, itu ada mulut nih karena di perutnya kan ya. Jadi wah, itu salah satu cara yang cukup cermat ya teman dari Shoma ini, untuk ibaratnya pun juga tidak terlihat aneh di mata orang, namun efektif. Nah, untuk mengatasi masalah itu teman, di sini Shoma pun juga ada cara yang cukup cermat ya teman ya. Yang dimana juga di sini seperti berpura-pura jadi kayak playing itu kan, terus juga kayak tiba-tiba itu sandung jatuh gitu ya. Terus dia juga sambil ngebuka gitu ya, kayak aduh kenapa nih kayaknya. Ternyata di dalam situ ada si mulut granutnya teman ya. Granutnya pun juga pastinya langsung menampakkan wujudnya teman ya. Yang pastinya si Pak Komis ini pun juga langsung diincar ya sama si Valen dan juga Gabu ya teman ya. Ekspresi si Valen masih kocak ya ternyata, maksudnya lihat si Hantu kayak kayak nahan emosi gitu kan kayak gitu ya. Dan ini yang kocaknya juga temennya, pas si Gavnya Henshin itu biar nggak ketahuan sama si Hantu atau si Granutnya itu kayak sambil sini sih kamu jadi kocak banget ya temennya. Ibaratnya ini kan masih belum tahu kan ya identitas masing-masing ya kan ya, masih sama-sama merahasiakan gitu. Jadi kayak balik gitu ya kan, jangan nampakin diri gitu jelinya. Aduh kocak lah temennya, si Gami ini pun langsung di sembunyiin ya kan ya. Terus dia bilang Henshin gitu ya, pelan-pelan gitu ya. Ujung-ujungnya di sini dia malah langsung kayak gitu ya temen ya, kayak Tachibana gitu, kayak langsung liatin gitu ya, langsung apa pakai kepala kayak ada Valen nih ya kan ya. Dan di sini pun juga dibilang kan ground ini pun juga baru aja dia kalahkan gitu ya. Ya, kita apalagi teman di sini Sachika pun juga berusaha temennya untuk menghibur si Setsugu ini kan ya, karena ibaratnya dari tadi kan dia tuh kayak mencoba mengapresiasi ya temennya. Kalau misalkan tadi ya kan si Setsugu itu kan kayak tertrigger ya temennya, untuk kayak dia tuh bisa marah ya temennya. Shoma pun juga tahu kan ya, kalau misalkan si Setsugu ini pun juga bisa marah gitu, tapi ini menguji Sachika juga kan ya, untuk bisa menghibur si Setsugu ini pun dengan cara yang lebih baik ya teman-teman ya, dengan cara ceramah jujutsu lah teman, dengan cara pendekatan ya teman ya, tidak seperti menjadi pelayan kan. Dan ini seperti flashback lagi kan ya, dimana kalau Sachika yang jadi pelayan kepada si Setsugu itu caranya terlalu salah ya kan ya, karena mungkin dia tuh lagi murung lah kan ya, atau lagi emosi gitu ya. Sementara kalau Shoma yang jadi pelayan ya kan ya, dari mana itu kayak betul-betul maju gitu ya kan ya. Jadi kayak orang yang asing, orang yang nggak dikenal, kayak si Tante Sachika pun juga di sini kan dia kan asing gitu kan ya. Jadi kayak betul-betul wow, pas ada muncul groundnya pun juga di sini ya apa ya, dia kan nggak marahin gitu ya temennya. Jadi dia juga berusaha juga kayaknya untuk menenangkan si Setsugu ini gitu ya. Jadi dia juga hampir mau coba merusakin lukisan itu ya kan. Jadi dia juga berusaha untuk menenangkan si Setsugu ini gitu ya. Jadi betul-betul wah bagus lah temennya. Dan Sachika pun juga langsung bawa kaleng cat ya teman ke atas untuk ngesiramin si granut itu ya temennya. Jadi udah mulai berani nih ya sama para musuh-musuh. Apakah jadi rider? Kita nggak tahu lah temennya.
Ya, di sini juga pastinya muncullah untuk duo Choco Rider ya teman, Chocodon dan juga Chocodan ya teman ya. Dari Gav dan juga Valen di sini mereka juga berusaha teman ya menghabisi si Granut ini dengan cepat ya teman. Tapi kenapa si Granut ini tuh tidak habis-habis ya teman ya, malah makin bertambah lagi teman ya. Karena sekalinya dia tuh juga dikalahkan itu masih ada kayak buncinya lah teman ya. Jadi kayak ternyata si Nerf ini tuh memang kalau sebelum dikasih tahu sama Langgo kayaknya untuk dimodifikasi itu dia udah ahli ya temennya, udah tahu gitu ya. Dan itulah yang menyebabkan kenapa kalau Nek bilang ya berteori kalau si Nilf sama si Ken Suzuka ini tuh kayak sama gitu ya. Cuman ibaratnya mereka ini kayak kembar juga mungkin ada tanda kutip ya. Kembar tak sedarah mungkin ya. Jadi ibaratnya Ken Suzuka ini tuh kan peneliti gitu ya, peneliti Granut yang mungkin dicampakkan ke dunia manusia untuk sengaja ya temennya atau penempatannya di sini gitu ya. Yang dimana dia juga mau cari tahu kan ya siapa sih orang yang akan dilatih dia yang akan dicoba dieksperimenkan untuk Granut ini kan ya. Ada si Hanto gitu ya. Hanto pun juga pastinya mau kan ya karena kamu coba balas dendam terhadap kematian ibunya kan ya gara-gara si Granut itu kan ya. Jadi kayak mau coba ada seperti dinamika permainan drama gitu lah kayaknya antara pihak Granut dan juga pihak manusia gitu ya. Jadi ya pastinya dia pun juga melihat kayaknya kalau untuk kekuatan dari si Granut ini pun juga bisa dimanfaatkan atau enggak nih gitu ya. Dari dibiarkan abadi gitu ya, malahan ya bukan abadi gitu ya, jadi malah dia tuh ngebuncin aja gitu ya. Ini aja teman si Valen bisa nge-spam finishernya berkali-kali loh teman. Jadi ini entah si Hantonya udah diperkuat juga mungkin ya, karena ibaratnya tubuhnya Hanto kan habis dioperasi gitu ya. Jadi dalam 1 minggu atau setelah itu kan dia masih ada rasa sakit gitu ya kan ya. Jadi kayak betul-betul mau coba nahan rasa sakitnya itu kan, jadi harus diperkuat lagi kan, karena ibaratnya Gojiso 4 Chokodon yang dicuri sama si Ken Susuga itu kan itu udah diperkuat juga kan ya, itu menahan tubuhnya tuh biar nggak hancur amat lah gitu ya. Jadi pastinya ini juga si finish dari Gav Chokodon ini pun juga cukup menarik kan ya. Jadi kalau yang di episode 7 kan itu kayak fountain coklat gitu ya kan ya. Jadi kayak di apa kayak air terjun coklat gitu terus di mengeres ya kan, dikerasin gitu langsung pem gitu ya. Nah kalau ini udah berasa kayak lurus kan ya, lurus kayak tongkat gitu ya kan ya. Nah ternyata Sachika pun juga langsung datang ya teman, langsung biur gitu ya, ketahuan kan ya ini ada yang asli gitu ya. Jadi ini betul-betul scene-nya berasa kayak Sachika mau henshin loh teman ya. Sumpah ini betul-betul bagus banget ya teman. Sachika nih developmentnya keren banget asli ya. Jadi dia juga udah potong rambut pendek mungkin ya, karena kan udah kena cat gitu ya kan ya. Jadi betul-betul unik sekali teman ya si Sachika ini kan ya. Dari wah favorit sekali ya untuk waifu yang satu ini, karena developmentnya pun juga udah makin berani ya kan ya, nggak takut lagi kan ya sama monster, mana dia tuh langsung turun tangan loh temennya kayak Bu Bos gitu kan ya. Ini mungkin nah Santo bilang Bu Bos keinget sama Akiko ya temennya di double ya temennya, kayak tropik mungkin ya, soalnya si Hanto kan kayak detektif juga kan ya. Kalau si apa namanya si Sarikannya kayak Bu Bos ya kan ya, dari kayak Akiko mungkin ya, soalnya kan developmentnya pun juga bisa lebih berani ya kan ya, bisa maju kan ya tanpa ragu apapun gitu ya. Ya betul-betul keren lah tuh ya. Apalagi si klan ini pun juga udah di finish berkali-kali nggak ada respon juga gitu ya. Dari pastinya si Gav pun juga pinternya, dia tuh langsung cari keberadaan yang aslinya gitu ya. Ternyata memang si aslinya tuh kebentuk cloningannya kena yang begitu banyak ya. Jadi betul-betul ya sampai kewalahan juga gitu ya. Dan ujung-ujungnya di sini langsung muncul teman untuk aksi yang sangat luar biasa ya teman dari duo Choco Rider ini. Jadi mana juga si Gav meminjamkan pistolnya kan ya kepada si Valen gitu ya. Dan juga pastinya langsung aksi, wah gila sih teman ya. Dua Choco Rider ini betul-betul bagus banget gitu ya, kayak pem gitu ya, lompat sana lompat sini karena jadi apalagi scene paling kerennya tuh ini teman. Jadi kayak si Gav itu apa ya bagian backingnya kan, jadi si Valen itu kayak langsung atraksi kan ya. Jadi kayak ada tuh ya di bensin itu kayak mereka tuh pakai apa ya digendong lah kan ya di belakang gitu ya, jadi sambil salto muter-muter gitu ya, gokil sih teman ya. Ini Choco dan tak kenapa bagus juga gitu ya, jadi punya kelemahan dan juga keunikan masing-masing ya kan. Dan ini kelemahannya mungkin kita belum tahu kan ya, mungkin coklatnya bisa meleleh kah, atau ya kalau masalah ketahanan sih ya mungkin bisa lebih baik gitu ya, tapi kelemahannya pun mungkin bisa meleleh ya kan, nggak tahu lelehnya karena apa gitu ya. Ya gokil sih teman ya. Dan kali ini pun juga langsung di finisher ya teman, dengan serangan dari Choco dan ya kan ya yang kayak coklat putih itu, dan dengan serangan Chokodon ya kan ya, ini langsung ya
betul-betul menghantam ya kan ya dengan yang aslinya gitu ya, sampai betul-betul terbakar gitu ya. Ya ini pun juga Satika langsung kayak berasa ketemu cosplayer kan, ada Kamen Rider nih kayaknya berhasil ngalahin nih kayaknya, wah harus kasih tahu Hanti nih ya kan ya. Dia pun juga belum tahu kan ya Hanti itu di depan dia itu ya yang jadi rider kan ya. Kalau misalkan yang tuh bilang, oh aku rider nih kan, ketahuan kan ya. Jadi pastinya si Hanto sama si Shoma pun juga langsung kabur ya kan ya. Jadi ya begitulah ternyata biar identitasnya gak ketahuan gitu ya. Dan akhirnya masalah selesai teman di sini. Sugirsu pun juga memberikan hadiah karena kepada si Sadika kan, karena udah berhasil menyadarkan dia karena kalau misalkan dia tuh punya hal yang bisa diapresiasikan. Jadi banyak juga kan orang-orang yang bisa mengapresiasi karya dari si Sugirsu ini, oke? Ya gitulah ternyata. Dan akhirnya trio satu ini kita akan lihat kayaknya chemistry-nya dalam setahun ke depan ya, kayak bagaimana untuk bisa di rider. Makanya ini Sachika saya paling tunggu nih karena soalnya chemistry-nya tuh betul-betul dapet ya temennya sama si duo kocak ini ya, duo Dumb and Dumber ini ya. Soalnya ini kan si Sachika kan kayak masih pengen kan ketemu sama rider itu ya kan, jadi terlalu bahaya nih karena jangan spoiler dong ya kan, jangan cari tahu dong ya kan ya. Jadi aduh kocak lah ternyata lihat Sento Bancho versi 2 ini kan ya. Jadi kita tunggu kan bagaimana ke depannya. Dan next episode berikutnya akan debut form varian terakhir dari core pertama GAF, yaitu adalah gerakan form ya teman. Kita tunggu teman untuk next formnya seperti apa teman ya, untuk upgrade form, super form dan macam-macam lah teman ya. Yang pastinya ini akan menuju ke Happy Halloween ya teman ya untuk akhir bulan. Dan pastinya kekuatan gerakan kayaknya betul-betul keras ya teman, dan juga Shita dan juga Chip akan bekerja langsung ya teman ya. Nih ada varian ya kayaknya gerakan, Furukan dan juga Bakugan ya kan. Dan terlebih lagi motornya dari Furukan ya kan itu muncul lagi ya temennya. Wah amazing sekali lah temennya. Nah ini ya efek dari si formal itu ternyata bisa gosong ya temennya, kayak lihat tuh ya tuh sampai terpecah gitu ya. Dan ini kayaknya keinget Geki Ranger episode berapa gitu ya, episode 5 atau episode 7 gitu ya, dimana kayak ada dancing gitu ya temennya. Jadi ini seperti apa Kamen Rider nih kan ya, kayak ada dancing ada kayak Aba Ranger gitu ya kan ya. Soalnya ini kan fokus utamanya pun juga bukan hanya hantu aja kan, tapi kayak ada anak kecil yang itu kan suka dance gitu ya temennya. Jadi kan tarian atau tipuan kan ya, dari apa namanya, trick or dance mungkin namanya ya. Yang pastinya wah betul-betul oke lah temen nih, betul-betul inget Geki Ranger banget ya, Geki Ranger atau enggak Aba Ranger 20 tahun gitu ya. Soalnya plotnya sedikit sama kan ya, kayak ada tarian, ada yang semacam gitu lah temennya. Yang pastinya ini betul-betul unik sekali temennya untuk kita nantikan di next episode.